Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Abdillah atau bisa dipanggil Jeki. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review mendalam terhadap sebuah kajian yang sangat fundamental bagi setiap muslim, yaitu mengenai rukun iman yang keempat. Kajian ini berjudul Cara Beriman kepada Rasulullah yang Benar, yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Roy Hafidhahullah Ta'ala. Sebelum masuk ke materi, sangat penting bagi kita untuk mengenal siapa beliau. Ustadz Abdullah Roy Hafidhahullah Ta'ala adalah seorang da'i asal Indonesia yang memiliki latar belakang akademis yang sangat kuat. Beliau menyelesaikan pendidikan S1, S2 hingga S3 di Universitas Islam Madinah atau UIM Arab Saudi. Dengan konsentrasi di bidang akidah, beliau juga merupakan pendiri program HSI atau yang bisa disebut Halaqah Silsilah Ilmiah, sebuah platform belajar tauhid secara sistematis yang diikuti oleh puluhan ribu jamaah dari berbagai negara. Gaya dakwah beliau dikenal sangat to the point, tenang, dan sangat menjaga orisinalitas dalil. Jadi, apa yang beliau sampaikan di video ini bukan sekedar opini, melainkan saripati dari literatur Islam yang sangat otentik. Maka harus kita yakini bahwasanya mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang yang mulia di antara kaumnya. Sehingga kita lihat di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan bahwasanya mereka adalah orang yang mulia di dalam kaumnya. Dalam video ini, Ustaz Abdullah Roy Hafidhahullah Ta'ala menekankan bahwa iman kepada Rasul bukan sekedar pengakuan di lisan. Beliau membaginya ke dalam 4 unsur mutlak. Mari kita bedah satu persatu secara lebih detail. Yang pertama, mengimani bahwa kerasulan adalah benar dari Allah Ta'ala. Ustaz Hafizahullah Ta'ala menjelaskan bahwa kita wajib meyakini bahwa tugas kerasulan itu murni dari pilihan Allah itu sendiri, bukan usaha manusia. Poin pentingnya, jika kita meragukan kebenaran satu saja Rasul, misalnya kita tidak percaya Nabi Isa adalah utusan Allah, maka secara otomatis gugur pula lah amalan kita, gugur pula lah iman kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena sumbernya satu, yaitu wahyu Allah. Yang kedua, mengimani nama-nama Rasul. Beliau menyebutkan bahwa ada Rasul yang kita ketahui namanya secara spesifik melalui Al-Quran dan Sunnah, seperti 25 Nabi dan Rasul. Namun ada juga yang tidak diceritakan namanya kepada kita. Beliau mengajarkan kita untuk bersikap proporsional, mengimani yang pasti secara rinci, dan mengimani yang tidak disebutkan secara umum. Ini penting agar kita tidak terjebak dalam cerita-cerita fiktif atau hadis palsu mengenai nabi-nabi yang tidak jelas sumbernya. Yang ketiga, berita-berita yang sahih. Bagian ini sangat menarik. Ustadz Hafizahullah Ta'ala menekankan bahwa berita dari Rasulullah SAW mencakup hal gaib, masa lalu dan masa depan. Contohnya, berita tentang hari kiamat atau alam kubur. Meskipun akal manusia terbatas untuk menjangkaunya, iman menuntut kita untuk membenarkan selama itu datang dari jalur yang sahih. Yang keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Ini adalah gongnya. Beliau menjelaskan bahwa syariat Nabi Muhammad SAW adalah nasikh atau penghapus syariat sebelumnya. Jadi di zaman sekarang tidak boleh ada orang yang mengaku beriman tapi tetap menjalankan cara ibadah nabi-nabi terdahulu yang sudah tidak berlaku, apalagi membuat syariat baru. Jika kita melihat realita di media sosial atau lingkungan sekitar kita, banyak tantangan dalam menjaga iman kepada Rasul ini. Misalnya maraknya tren idolizing atau mengidolakan tokoh secara berlebihan hingga melampaui kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Banyak dari kita yang hafal betul sejarah pemain bola, artis atau selebgram, tapi saat ditanya apa saja mukjizat Nabi SAW atau bagaimana cara beliau menghadapi masalah, kita seringkali terdiam. Video Ustadz Abdullah Roy Hafidhahullah ini selalu menjadi tamparan bahwa kita perlu menyeimbangkan kembali literasi agama kita. Beliau ingin kita paham bahwa mencintai Rasul itu bukan cuma sholawat di lisan, tapi dengan cara ittiba atau mengikuti setiap petunjuk beliau dalam hidup.
Setelah itu, masuklah ke pertanyaan yang wajib saya jawab dalam tugas ini. Bagaimana materi kajian ini mengubah pandangan atau perilaku saya setelah ini? Well, setelah saya menyaksikan video ini dengan seksama, saya menyadari satu hal besar. Selama ini, iman saya kepada Rasul mungkin masih sangat permukaan. Contoh refleksi diri saya adalah saat saya paham bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai bukti cinta Allah kepada manusia agar kita tidak tersesat. Pandangan saya berubah. Syariat atau aturan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW bukan untuk membatasi kebebasan yang saya miliki, kebebasan sebagai anak muda, melainkan untuk melindungi saya sendiri. Perilaku yang ingin saya ubah adalah saya ingin mulai membiasakan satu sunnah kecil setiap hari secara konsisten. Misalnya, sebelum tidur mengikuti cara Rasul, atau saat berbicara mencoba meneladani kejujuran beliau. Saya sadar bahwa mengakui cinta tanpa mengikuti langkah yang dicintai adalah sebuah kebohongan. Video ini memberikan saya fondasi logis untuk lebih patuh pada ajaran agama Islam. Kesimpulannya, kajian Ustaz Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala di channel UFIT TV ini adalah panduan back to basic yang sangat jernih. Saya sangat merekomendasikan teman-teman sekalian untuk menonton versi lengkapnya di YouTube. Terima kasih kepada Ustadz Agama yang telah membimbing saya dalam melakukan tugas PJBL ini. Semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.